Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada tahun ini alhamdulillah kita semua masih menjumpai bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di belahan dunia pada saat ini dilanda bencana COVID-19 pada umumnya, dan khususnya di Indonesia ini, namun demikian tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan dan ibadah, memperbanyak ibadah, baik ibadah wajib dan ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, pada bulan Ramadan Allah mengkaruniakan pahala berlimpah kepada umat Islam yang mau mengisi Ramadan dengan berbagai macam amalan. Namun ketaatan seseorang tidak akan sah dan diterima Allah apabila tidak didasari dengan ilmu. Jadi dalam agama, ilmu agama ini harus didasari dengan ilmu. Dalam Matan Zubair disebutkan, wa qulu man bi ghairi ilmin ya'maluhu a'maluhu mardudatun la taqbal. Yang artinya, dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, segala sesuatu harus didasari dengan keilmuan. Apalagi ilmu agama harus digurukan. Tidak cukup kita hanya membaca buku, tapi masalah agama harus digurukan, harus belajar kepada guru. Agar apa? Agar silsilah keilmuannya jelas. Sekarang banyak para dai, para mubalek yang telah menghiraukan coro jawane nyepelekake marang para ulama. Padahal para ulama itu adalah warasatul anbiya, penerus para nabi. Wa man istafal ulama, sing sapa wong ora nyepirake marang ulama. Barang siapa yang tidak memperdulikan pada ulama, khosiro fidini, bakal rugi di dalam urusan agama. Jadi pemirsa, masalah urusan agama, ahlinya ya para ulama, para kiai. Oleh karena itu, kalau kita ingin belajar agama, ya kepada ulama, kepada kiai, agar ilmunya jelas, agar silsilahnya jelas. Kadang kalau kita menjumpai seseorang, ditanya, dari mana kamu mendapatkan ilmu? Langsung saya dia jawab dari Nabi. Padahal
kita ketahui kapan kita ketemu Nabi. Jangankan ketemu, mimpi ketemu Nabi saja belum pernah. Namun ditanya, dari mana kamu dapat itu? Dari Nabi. Itu kesalahan besar menurut saya. Karena kita tidak pernah ketemu Nabi. Namun kalau kita belajar kepada guru, kepada ulama, kepada kiai, insya Allah akan nyambung kepada Nabi. Kalau ditanya, dari mana kamu dapat ilmu? Dari guru saya. Terus dari guru-gurunya, terus nyambung kepada tabi'in dan sebagainya, dari sahabat dari Nabi. Itulah nyambungnya. Jadi kalau belajar kepada guru pasti ketemu Nabi. Itulah pentingnya kita berguru. Oke lah, kita beli kitab, kita beli buku, tapi harus belajar kepada ulama atau seorang kiai. Kalau hanya dibaca, beli di pasar, dibaca, selesailah sudah. Dari mana kamu dapat ilmu? Dari buku. Buku dari mana? Beli di pasar, selesai. Namun, bila kita belajar kepada guru, tentu kita akan nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jungi wa rubbu qaimin laisa lahu min qiyamihi ila syahr." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang melakukan sholat malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang atau tidak tidur. Karena apa? Semua itu karena tidak didasari dengan keilmuan itu tadi, dengan ilmu. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kaum muslimin di mana saya berada, dalam urusan agama, marilah kita belajar kepada ulama, kepada kiai, kepada guru kita. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, "Mangkana amaluhu bila ilmin mayufsiduhu aktsaru miqasulihu." Barang siapa amalnya tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Pemirsa yang berbahagia di mana saja berada. Oleh karena itu, marilah bulan Ramadan ini, walaupun pada saat ini kita dilanda bencana COVID-19 ini, memperbanyak amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa di masjid atau di musala, di rumah tidak menghalangi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bulan Ramadan merupakan bulan banyak amalan. Oleh karena itu, barang siapa yang belum membayar zakat fitrah dan siapa yang perlu dan yang wajib untuk dibayar fitrahnya adalah semua umat Islam. Ada orang yang bertanya, apabila ada bayi lahir di akhir Ramadan sebelum terbenam matahari, bagaimana hukumnya? Ada bayi lahir pada akhir bulan Ramadan sebelum terbenam matahari,
hukumnya wajib dizakati. Karena apa? Karena mereka masih coro Jawane isik menangi lah, isik menangi akhirnya bulan Ramadan. Sebaliknya, apabila ada orang meninggal di akhir Ramadan sebelum terbenam matahari, nah itu sebenarnya tidak wajib untuk dibayar zakatnya. Namun demikian, untuk kehati-hatian kita juga bisa dibayar zakatnya. Namun itu juga tidak wajib karena mereka tidak mengalami utawa orang menangi akhirnya bulan Ramadan. Demikianlah sekelumit masalah ilmu kunci sukses mengisi Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya pada diri pribadi saya dan pada umat muslim di mana saya berada. Ada kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin di mana saja berada, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Saya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan mengajak kepada kaum muslimin khususnya warga NU untuk menyalurkan zakat fitrah dan zakat malnya lewat NU Care Lasisnu Kabupaten Pacitan. Baik zakat mal dan zakat fitrah.